Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan pembiayaan dana musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. Yang dimana penjelasan pertama akan dibawakan saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardia Sintia Devi Gultom. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi kami, kemudian saya akan menjelaskan apa itu bank syariah. Yang pertama itu secara umum bank merupakan suatu entitas untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau simpanan. Di Indonesia sendiri umumnya terdapat dua jenis sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Di dalam bank syariah terdapat beberapa pembiayaan, salah satunya pembiayaan musyarakah, yang dimana pembiayaan musyarakah ini banyak dipilih oleh para nasabah karena biasanya nasabah yang memilih pembiayaan musyarakah yaitu yang kekurangan modal untuk menunjang usahanya. Dengan adanya pembiayaan musyarakah, maka nasabah akan terbantu oleh modalnya yang diberikan oleh bank. Kemudian bank juga memiliki keuntungan yang dimana menerima nisbah bagi hasil dari modal yang dipinjamkan kepada nasabah, sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing. Kemudian Dana Barokah Muntilan merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian penyalurannya itu dalam bentuk pembiayaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, di mana pihak bank tidak memberikan bunga kepada para nasabahnya. Kenapa tidak dibolehkan memberikan bunga terhadap nasabah? Karena prinsip tersebut didasarkan pada larangan dalam Islam untuk tidak membebankan bunga yang dipinjam kepada nasabah atau yang sering disebut dengan riba. Karena dalam syariah Islam kegiatan tersebut haram dilakukan karena hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran juga, yang dimana tidak boleh melakukan riba. Karena dalam syariah Islam kegiatan tersebut haram dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah, yang dimana kegiatan yang dilakukan oleh bank umum syariah yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan bentuk lainnya. Yang kedua itu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dan yang ketiga itu menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad yang ada dalam bank syariah tersebut. Sedangkan kegiatan yang dilakukan bank pembiayaan syariah yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan, kemudian memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, dan yang terakhir menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Husna. Kepada saudari, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Poin pertama saya akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat dengan BMT. Merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatannya itu berdasarkan prinsip bagi hasil. BMT terdiri dari dua istilah, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal itu lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dana yang non-profit seperti zakat, infak, hibah, sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha untuk pengumpulan dana untuk pengembangan usaha.
usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi pada masyarakat. Nah, di sini juga terdapat perbedaan tuh BMT dengan bank konvensional, yaitu terletak pada objek dana. Bank konvensional bisa menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, sedangkan BMT itu sendiri untuk menarik dana pada masyarakat itu harus menjadi anggota atau calon nasabah dulu. Baik, kita lanjut dengan poin kedua tentang pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki dengan melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Adapun untuk pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Adapun untuk kerugiannya itu sendiri sesuai dengan ketentuan akad yang ada di awal. Ada beberapa rukun musyarakah yang harus dipenuhi ketika seorang nasabah hendak mengajukan pembiayaan musyarakah. Adapun akad yang harus kita laksanakan yaitu ijab kabul, dua pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil. Musyarakah terdapat dari dua jenis. Yang pertama adanya musyarakah kepemilikan, yaitu kepemilikan aset dua orang atau lebih yang diperoleh dari wasiat atau warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan aset. Adapun yang kedua musyarakah akad, yaitu aset diperoleh dari kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan modalnya guna menjalankan usaha. Semua pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Husna. Perkenalkan, nama saya Afra Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu tentang sistem bagi hasil. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak bagaimana sistem bagi hasil dalam sebuah perbankan itu atau dalam sebuah usaha. Nah, jadi sistem bagi hasil itu merupakan keuntungan yang didapatkan oleh mitra kerja pada saat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, ataupun kesempatan bersama. Nah, jadi dengan adanya pembagian nisbah bagi hasil diharapkan agar tidak ada perselisihan yang terjadi yang disebabkan oleh pembagian keuntungan. Dalam melakukan pembagian nisbah usaha dilakukan pada saat awal perjanjian musyarakah. Dasar untuk pembagian bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi kita itu tidak bisa melakukan sistem bagi hasil itu yang bisa merugikan pihak satu sama lain gitu. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, terus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15 tahun 2000 yang menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan untuk menggunakan dasar bagi hasil dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan revenue sharing, atau bisa juga dengan menggunakan prinsip bagi untung atau profit sharing. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang PSAK nomor 106, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan PSAK nomor 106 yang membahas mengenai pedoman pembiayaan musyarakah, meliputi yang pertama ada karakteristik pembiayaan musyarakah. Karakteristik yang pertama yaitu menjalankan usaha tertentu. Dana dan modal yang diperoleh berasal dari pada mitra masing-masing. Nah, yang kedua ada investasi. Investasi merupakan musyarakah yang diberikan oleh pihak bank, dapat berupa kas atau non kas. Nah, yang ketiga ada jaminan. Pihak bank akan menyediakan jaminan atas kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana dari setiap mitra, maka setiap mitra dapat meminjam jaminan tersebut kepada mitra yang lain. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu apabila terdapat kesalahan yang terjadi dan belum ada kesepakatan di awal, maka harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya yang kelima, pendapatan dan kerugian diperoleh para mitra berdasarkan proporsi dana yang telah disetorkan dalam usahanya, baik dalam bentuk
kas maupun non-kas. Nah, selanjutnya pendapatan. Nah, keenam, apabila salah satu mitra memberikan dana usahanya lebih besar daripada yang lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh mitra tersebut lebih besar dibandingkan dengan mitra yang lainnya. Nah, yang ketujuh, jumlah bagi hasil yang diperoleh para mitra berdasarkan dari nisbah yang telah disepakati pada saat periode akad, bukan berdasarkan jumlah investasi yang telah diberikan. Nah, yang terakhir, yang nomor 8, pengelolaan transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi masyarakat telah dibukukan secara tersendiri. Artinya, dalam pembiayaan masyarakat, para mitra telah sepakat untuk mengumpulkan dananya masing-masing yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya dalam investasi masyarakat, dapat berupa kas, non-kas, ataupun aset yang tidak berwujud, dan kerugian yang diperoleh akan ditanggung bersama-sama. Dan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam usahanya, setiap mitra diwajibkan memberikan jaminan sebagai alat pengamanan dalam akad. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pendapatan. Nah, keenam, apabila salah satu mitra memberikan dana usahanya lebih besar daripada yang lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh mitra tersebut lebih besar dibandingkan dengan mitra yang lainnya. Nah, yang ketujuh, jumlah bagi hasil yang diperoleh para mitra berdasarkan dari nisbah yang telah disepakati pada saat periode akad, bukan berdasarkan jumlah investasi yang telah diberikan. Nah, yang terakhir, yang nomor 8, pengelolaan transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi masyarakat telah dibukukan secara tersendiri. Artinya, dalam pembiayaan masyarakat, para mitra telah sepakat untuk mengumpulkan dananya masing-masing yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya dalam investasi masyarakat, dapat berupa kas, non-kas, ataupun aset yang tidak berwujud, dan kerugian yang diperoleh akan ditanggung bersama-sama. Dan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam usahanya, setiap mitra diwajibkan memberikan jaminan sebagai alat pengamanan dalam akad. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada moderator.